Shalom saudara, mari hari ini kita belajar mengenal pribadi Allah yang mulia yaitu Roh Kudus. Kita belajar tentang manifestasinya dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Roh Kudus yang sangat luar biasa itu sedang melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Dan satu janji Tuhan kepada setiap kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Sebab itu Dia memberikan Roh-Nya untuk menjadi sahabat, menjadi penolong dan penghibur kita. Seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16-18. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Janjinya adalah untuk menolong setiap kita. Yang kedua, menyertai kita. Yang ketiga, tidak meninggalkan kita. Ini satu janji yang bukan sembarang janji saja, tetapi satu janji yang tidak dapat dilakukan oleh manusia selain oleh kuasa supranatural Allah, yaitu Roh Kudus. Namun demikian, saya menemukan orang-orang yang mengalami kesepian. Dan kalau kita mengerti tentang janji Dia, maka seharusnya anak-anak Tuhan itu tidak mengalami kesendirian atau kesepian. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah, penolong dan penghibur itu. Ketika Dia hadir dalam hidup kita, maka apa yang dialami seseorang adalah kasih Bapa yang dicurahkan. Dan saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, dengan air mata yang mengalir di pipi karena mengalami satu kasih yang luar biasa. Saya melihat wajah anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus. Saya melihat wajah orang-orang dewasa, bahkan orang-orang lanjut usia yang dipenuhi Roh Kudus. Oh, mereka bersukacita, mereka mengalami damai dan mengalami satu pelukan kasih yang belum pernah mereka alami. Sehingga saya melihat ada air mata yang menetes di pipi. Dan itu bukan air mata cengeng, tapi satu air mata kasih yang membuat mereka merasa begitu nyaman. Kita tidak kesepian karena Roh-Nya menyertai kita. Kesepian bukan karena sendiri. Seringkali pun kita mengerti bahwa yang namanya kesepian karena kita sendirian, karena kita nggak punya teman, sahabat, itu juga bisa dikatakan kesepian. Tapi kesepian yang sesungguhnya yang dialami banyak orang sehingga membuat orang menjadi begitu depresi, membuat menjadi stres, bahkan tidak sedikit dari mereka mengalami sakit jiwa dan juga tidak bisa tidur, bahkan terus mengalami sakit penyakit yang lain karena kesepian. Kesepian di sini bukan karena sendirian, tapi yang dimaksudkan kesepian ini adalah apa yang menjadi kebutuhan daripada emosi kita, jiwa kita tidak terpenuhi. Apa yang kita butuhkan? Sesungguhnya kita membutuhkan kasih. Kasih yang sejati, kasih yang daripada Allah, kasih yang tidak ada batasnya. Dan kita membutuhkan kasih dalam suatu perwujudan yang pertama, kasih yang menerima kita apa adanya. Apa yang dialami oleh orang-orang yang sendirian dan kesepian ketika mereka tidak diterima apa adanya, terutama kepada orang-orang yang terdekat dari hidup mereka. Mungkin itu adalah orang tua, mungkin itu adalah suami atau istri, saudara, bahkan juga mungkin hamba Tuhan, gembala yang ada, sahabat yang ada, teman-teman yang ada, tidak menerima kita apa adanya. Seorang anak tidak diterima apa adanya. Mungkin dia bisa diterima oleh orang tua kalau kamu punya nilai yang bagus,
kalau kamu berprestasi, kalau kamu gak nyusahin papa mama, kalau kamu tidak menjengkelkan, kalau kamu cantik, kalau kamu ganteng. Jadi ada syaratnya. Yang dibutuhkan setiap kita adalah kasih tanpa syarat. Namun mungkin ada banyak di antara kita yang tidak menerimakan hal itu, sehingga mereka mengalami kesepian. Dan ini saya menemukan di antara orang-orang yang kesepian itu bukan karena mereka miskin, bukan mereka tidak memiliki apa-apa. Justru mereka hidup di dalam kelimpahan. Yang kita butuhkan adalah yang kedua, kasih yang membuat kita dimiliki. Apa yang membuat seorang merasa kesepian ketika dia tidak memiliki rasa dimiliki? Ketika mungkin pulang ke rumah, kita ketemu dengan anggota keluarga kita, tapi mereka acuh tak acuh. Kita ketemu dengan saudara-saudara seiman, mungkin saudara ada di sel grup, tetapi mereka acuh tak acuh. Rasa dimiliki itu adalah rasa yang menjadi kebutuhan kita, karena itulah ekspresi dari kasih. Dan ketika seseorang tidak memiliki rasa dimiliki, dia akan mengalami kesepian. Yang ketiga, kita membutuhkan kasih yang membuat diri kita berguna. Saya menemukan orang-orang yang setelah bertahun-tahun bekerja, berkarya, dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, namun ketika di waktu-waktu tertentu mereka berhenti untuk tidak berkarya lagi. Anak-anak mulai besar dan meninggalkan orang tua. Lalu apa yang terjadi? Ada rasa tidak berguna. Ya sudahlah, aku sudah tidak berguna lagi. Tuhan, ambil saja nyawaku, atau aku sudah tidak bisikin apa-apa lagi. Atau mungkin ketika kita mengalami pemutusan hubungan pekerjaan, atau bahkan mungkin pemimpin kita mengatakan, sudah kamu jangan melayani lagi, lalu dipindahkan ke bidang yang lain. Atau mungkin anak-anak juga seperti itu, sudah cukup, kamu tidak usah lakukan itu. Kita kehilangan rasa berguna. Ketika kita memiliki kasih yang sejati itu, maka kita memiliki rasa berguna. Apa yang membuat orang semangat untuk berkarya? Apa yang membuat orang semangat untuk hidup melakukan sesuatu? Ketika dia memiliki rasa berguna. Dan ketika kehilangan rasa berguna, orang akan mengalami kesepian. Yang keempat, kasih yang kita butuhkan adalah kasih yang menghargai keberadaan kita. Keberadaan kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai teman, sahabat, sebagai hamba Tuhan. Ketika itu tidak ditemukan, maka kita mengalami kesepian, mengalami kesendirian di tengah banyaknya orang. Dan hari-hari ini Roh Kudus sedang ingin melakukan pekerjaannya, yaitu menerima kita apa adanya, membuat kita rasa dimiliki, membuat kita berguna, dan menghargai keberadaan kita. Dan inilah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tidak ada satu orang pun seharusnya mengalami kesepian ketika kita memiliki Roh Kudus. Sebab ketika Roh Kudus hadir, maka Dia membawa kasih Bapa. Tidak peduli kondisi fisik saudara sedang lemah, kondisi keuanganmu, bahkan juga mungkin kondisi situasi yang ada yang membuat engkau harus sendirian di rumah. Tapi itu bukan berarti saudara sedang mengalami kesepian atau loneliness. Dan satu pribadi Roh Kudus yang hadir dalam hidup anak-anaknya adalah dalam simbol burung merpati. Kita sering melihat bahwa Roh Kudus dilambangkan dengan merpati. Apa yang dituliskan di dalam kitab Yohanes pertama ayat 32 mengatakan demikian. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan Ia tinggal di atasnya. Ini merupakan kejadian di mana ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus dengan lambang merpati. Kenapa sih Tuhan gak pakai gambar burung yang lain, lambang yang lain? Kenapa lambangnya adalah merpati? Ternyata
saya menemukan begini, sebenarnya ada banyak hal positif daripada merpati, tapi tentu kita tidak memiliki banyak waktu untuk membahas tentang hal ini. Merpati dijadikan lambang dari cinta kasih yang tulus dan murni. Kalau saudara perhatikan di dunia ini, kalau orang menikah itu lambangnya sepasang merpati, ya, karena merpati itu lambang dari ketulusan cinta dan juga kemurnian, ya, dan juga kasih yang setia. Kita lihat merpati yang ada dalam bentuk fisik, dia bersih dan murni. Bersih, murni, tidak kotor dan tanpa celah. Burung merpati putih yang menjadi lambang daripada Roh Kudus adalah bersih, murni. Bulunya putih bersih. Tahukah saudara bahwa kasih Bapa yang dinyatakan melalui rohnya yaitu Roh Kudus itu bersih, murni, tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang memberi dan tidak mengharapkan kembali. Dan kasih yang tulus dan setia. Merpati itu ternyata adalah burung yang setia kepada pasangannya. Menurut penelitian yang ada, burung merpati itu hanya akan mencari pasangannya sekali. Hewan ini akan tetap setia sampai salah satu di antaranya mati. Selain setia, hewan ini juga romantis. Makanya kalau saudara lihat di pernikahan ya, pasti lambangnya adalah burung merpati karena ini burung yang romantis. Lalu merpati jantan akan secara otomatis membangun sarang untuk tempat keduanya mengerami telur selama 2 atau 3 minggu hingga telur-telur itu menetas. Dan satu ciri lagi dari merpati adalah tidak berbahaya. Merpati nggak ada yang ganas. Merpati itu adalah satu burung yang lembut, yang menyenangkan, ya, dan tidak berbahaya. Sehingga seringkali dipelihara oleh orang. Dan tahukah saudara bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang justru akan melindungi. Dia akan selalu melindungi. Merpati itu lembut dan bisa jadikan binatang peliharaan. Roh Kudus itu lembut. Kasih Bapa itu lembut. Roh Kudus itu menyatakan kasih Bapa kepada kita. Melalui apa? Hati Bapa. Mengenal hati Bapa surgawi adalah kebutuhan terpenting bagi setiap anak Tuhan. Ketika kita dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, kita akan merasakan satu kasih yang tidak dapat dikatakan. Kasih yang berkorban. Karena kasih Bapa itu adalah kasih yang berkorban. Yohanes 3 ayat 16 menuliskannya. Lalu kasih Bapa adalah kasih yang dinyatakan di dalam perbuatannya. Kitab Yehezkiel 34 ayat 16 ini adalah tentang kasih Bapa yang dinyatakan melalui perbuatan yang ada. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan inilah kasih Bapa. Kasih Bapa yang dilakukan dalam perbuatannya adalah mencari yang hilang. Tadi dikatakan dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 16 bahwa dia Bapa mencari yang hilang. Dikatakan yang hilang kucari. Saudara bisa membaca kembali satu kisah yang dituliskan di dalam Lukas 15 ayat 4 dan 5. Bagaimana Allah melakukan perbuatannya yang ajaib. Dan dia menyelamatkan cuma 1 ekor domba yang tersesat di antara 99. Bukankah itu bukti dari kasih yang mencari kita? Maka kita melihat kembali kasih Bapa yang dinyatakan yaitu melewat penyelamatan untuk menyelamatkan yang tersesat. Yang tersesat akan kubawa pulang. Lukas 15 ayat 6 dan 7. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus,
maka apa yang terjadi adalah kasih-Nya memenuhi kita. Mungkin pikiran kita sesat, jalan-jalan kita nggak benar, tetapi ketika kasih daripada Roh Kudus itu mengalir, maka Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang benar. Apa yang dituliskan di dalam Lukas 15 ayat 6 dan 7, saudara bisa baca. Bahkan kasih Bapa melalui Roh Kudus juga dinyatakan melalui perbuatannya dengan apa? Memulihkan. Dikatakan di dalam Yesaya 34 ayat 16, yang luka akan kubalut. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Sebab itu ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka yang Dia kerjakan adalah membalut setiap luka di dalam hati itu. Saya menemukan orang-orang yang disembuhkan dari luka batin. Dan setelah itu dibebaskan daripada belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Hati kita perlu dipulihkan. Dan ketika Roh Kudus itu hadir, maka Dia akan memulihkan hati setiap kita. Pekerjaan daripada Roh Kudus yang dinyatakan dalam kasih Bapa, maka perbuatannya adalah mengampuni dosa dan menyembuhkan kita. Dia menyembuhkan bukan saja hati kita, tetapi fisik kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Apa yang dituliskan di dalam Mazmur 103 ayat 3? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia mengampuni. Sungguh luar biasa, tidak ada satupun di muka bumi ini tokoh agama apapun yang dapat berkata dosamu diampuni. Tidak, hanya Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu ketika Roh Kudus hadir, kita akan merasakan satu pelukan kasih. Dan tidak ada lagi satu intimidasi, penuduhan tentang dosa masa lalu kita. Dia mengampuni. Bahkan Mazmur 103 ayat 12 mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Wow, haleluya! Dia mengampuni, karena masalah terbesar daripada hidup manusia adalah dosa. Hanya Dia yang sanggup mengampuni. Sebab itu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kelegaan. Iblis tidak lagi dapat mengintimidasi hidup masa lalumu lagi. Engkau bebas. Dan perbuatan daripada kasih Bapa itu adalah dengan melindungi kita. Dikatakan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saudara akan dilindungi. Yang gemuk itu yang sudah kuat gitu ya, yang udah sehat, tetap. Tadi dikatakan yang sakit, yang lemah dicari, tetap dilindungi, dirawat. Yang gemuk dan kuat akan tetap dilindungi, bahkan dirawat. Mazmur 46 ayat kedua menuliskannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Haleluya. Saya berdoa supaya hari-hari ini firman Tuhan yang saudara dengar itu digenapi di dalam hidup saudara. Karena saya sangat percaya seperti apa yang dijanjikannya, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus mati, lalu bangkit dan naik ke surga, lalu mencurahkan Roh-Nya untuk setiap kita boleh mengalami kasih Bapa, sehingga tidak ada satu orang yang berkata, aku kesepian, aku sendirian. Sebab kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka akan terjadi satu sakitan di dalam emosi kita, depresi, stres, gak bisa tidur, lalu mulai berakibat kepada kehidupan kita secara fisik. Tubuh kita mengalami sakit penyakit, dan lebih daripada itu juga keluarga kita juga akan mengalaminya. Karena kita sakit, perkataan kita tajam dan melukai orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan mungkin secara perekonomian juga akan berdampak dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam pelajaran kita. Dalam studi kita akan mengalami stagnasi dan gagal. Dan hari ini satu kabar gembira bahwa Yesus Kristus Tuhan
mencurahkan rohnya yang kudus untuk menjadi penolong dan penghibur kita, yang menyertai kita terus sepanjang umur kita. Nah, saya punya satu kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya dihampiri oleh ditelepon oleh seorang pemudi ya. Lalu ketika dia telepon, dia dari luar kota, datang ke kota saya di sini. Lalu dia katakan, Bu Betty, saya mau ketemu Bu Betty. Penting sekali. Kalau terlambat 5 menit, saya akan mati. Waduh, kalau udah diancam pakai bunuh diri mau mati begitu, kan ini gak main-main. Dan saya ingat pada saat saya ditelepon itu, saya sedang melayani di satu retreat, satu camp yang dimana saya gak mungkin meninggalkannya. Dan hari itu jadwal saya cukup padat karena dari pagi sampai sore saya harus melayani retreat. Lalu setelah itu saya janjian untuk ketemu karena saya pikir nih urusannya nyawa nih, kalau terjadi sesuatu apakah saya juga tidak sedih gitu. Dan setelah itu saya masih punya jadwal lagi untuk satu konseling pernikahan. Dan akhirnya saya menyetujui untuk ketemu karena ancaman, kalau enggak gue bisa mati, dia bilang gitu. Lalu saya pergi ke satu apartemen, dan di apartemen ini saya menemukan seorang gadis yang manis, yang cantik, tapi sudah aut-autan. Dan saya lihat di situ ada satu botol alkohol, lalu ada obat nyamuk atau Baygon di situ ya. Dan saya juga nggak tahu itu bisa ada di situ. Kenapa gitu, tapi bisa ada gitu. Lalu dia bilang gini, tahu nggak, 5 menit lalu kamu nggak datang, maka aku akan mati. Wow. Dan dia penuh dengan air mata, mukanya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Dalam waktu yang singkat saya tidak mungkin bisa melayani, karena seperti pengalaman saya harus mengupas satu persatu di dalam pelayanan konseling seperti itu, seperti kue lapis, buka satu. Tetapi ini waktunya singkat dan saya nggak mungkin untuk tanya seperti itu. Lalu saya ajak dia untuk masuk ke dalam kamar dan berdoa. Saat itu dia sendirian, saya bersama dengan seorang pendoa untuk bersama-sama mendoakan. Saya bilang, Tuhan, Roh Kudus, aku gak mampu untuk melayani dia, tapi aku percaya bahwa kasih-Mu, kasih Bapa yang besar itu sanggup memeluk dia. Dan saat itu waktu dia begitu pahit dengan keadaan, dia marah dengan keadaan, dia marah dengan orang tua. Waktu dia menceritakan kekecewaannya terhadap orang tuanya kepada saya baru mengeluarkan jurus konseling dengan ayo mengampuni mama papamu. Baru mau ngomong, jangan sebut nama itu ya, jangan sebut nama mama papaku. Aku gak suka mereka tidak menerima aku apa adanya. Ternyata sebelum dia datang ke kota saya ini, dia sempat melakukan bunuh diri tetapi gagal. Dia minum berbagai macam obat-obatan dan puji Tuhan, Tuhan tolong dia. Dan akhirnya orang tuanya tanya, kamu mau kemana? Aku mau ketemu Ibu Betty. Dan akhirnya sampailah di kota di mana saya tinggal ini. Dan ternyata kepahitan yang begitu dalam, kemarahan, luka yang dalam dari perjalanan hidup yang tidak menyenangkan dari hidup orang muda ini membuat dia begitu pahit. Dan ketika kami mulai berdoa, saya cuma berkata gini, Tuhan, aku gak bisa apa-apa, tapi aku tahu Roh-Mu yang kudus ada bersama-sama dengan aku. Sementara saya mau mulai berdoa, telepon saya berbunyi. Karena ada telepon, saya sedang ditunggu untuk konseling pernikahan. Lalu saya katakan, sabar ya sebentar lagi. Dan saya ajak dia berdoa. Saya tidak lagi berbicara tentang mama papanya, tapi saya mengajak dia untuk menghampiri Tuhan Yesus. Dan dengan hati yang masih marah, saya cuma katakan, Tuhan, aku percaya kalaupun aku meninggalkan rumah ini untuk melayani di tempat yang lain, Roh-Mu yang hidup ada di sini, Kau tidak akan membiarkan orang muda ini kehilangan nyawanya. Tidak akan membiarkan dia bunuh diri. Tuhan, Engkau pegang kendali. Dan aku minta kasih-Mu, kasih Bapa yang dibawa oleh Roh-Mu yang kudus, itu terus memenuhi tempat ini. Dan saya ajak dia untuk tidak berdoa secara spesifik,
Tapi saya ajak dia untuk mengharapkan kasih Bapa memenuhi hidupnya, menyembuhkan lukanya. Lalu saya mulai menyembah, kami mulai bersama-sama menyanyikan, oh kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Lalu saya mulai tumpangkan tangan kepada dia. Roh Kudus, mari mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh mengalirlah Roh Kudus, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama juga sedang ada di tempat di mana saudara berada saat ini. Roh Kudus yang membebaskan wanita muda ini ada juga di tempat di mana engkau berada saat ini. Dan ketika kami mulai menyembah dan mulai berseru untuk kasih Bapa tercurah melalui Roh-Nya yang kudus, itu menjamah. Dan selesai saya berdoa, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya tinggalkan tempat itu. Keesokan harinya dia telepon saya, Bu Betty, saya ada masalah nih. Waduh, saya takut kalau dia dibilang masalah. Ini pasti gawat pikiran saya. Wah, dia jangan-jangan sudah mau ambil sikap bunuh diri lagi deh. Dan hari itu dia katakan, gimana caranya untuk air mata saya bisa berhenti? Wow, saya berteriak, haleluya, Roh Kudus, kasih Bapa menjamah hatinya, memulihkannya. Dan dia bisa menyebut kata mama papa. Dia katakan sejak kemarin ketika kita berdoa, Tuhan memeluk aku dengan kasih-Nya. Aku gak pernah ngalamin dipeluk kasih seperti pada saat itu. Dan ketika kasih itu dipeluk, hatiku seperti disembuhkan. Dan aku berkata, aku mengampuni mama, aku mengampuni papa. Dan sejak itu aku seperti aku mengalami kelepasan. Bukankah apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, ketika Roh Allah itu hadir, dia akan memerdekakan. Dan dia dilepaskan dari roh kemarahan, roh kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Dan saat itu dia menangis bukan karena cengeng, karena jamahan daripada Roh Kudus. Dan dia pulihkan hatinya. Lalu persoalan lain, gimana berhentiin nangisnya? Saya katakan, kamu ngomong sama Tuhan Yesus, ngomong sama Roh Kudus, kalau kamu pengen berhenti nangis. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang saudara bisa ajak ngomong. Dan dia ngomong, Roh Kudus tolong aku mau berhenti nangis. Sebab dia katakan, sepanjang hari aku terus nangis, tapi hatiku tidak sedih. Aku bersuka cita sampai aku pakai kacamata kemana-mana. Aku pergi ke food court beli makanan pakai kacamata. Aku nge-gym ya, treadmill, aku pakai kacamata karena mataku bendol katanya gitu ya. Nah, itulah sebuah kesaksian nyata. Dan saya lihat hari ini karya Roh Kudus di dalam hidupnya sungguh nyata. Saya percaya hari ini Roh Kudus yang hidup juga akan memenuhi saudara dengan kasih yang ada. Engkau tidak sendirian. Engkau tidak kesepian. Karena Dia yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam ini. Bolehkah saudara taruh tangan saudara di dadamu? Biarkan Roh Kudus bergerak dengan kasih Bapa. Kalaupun hatimu menjadi begitu keras, Dia sanggup melembutkan. Dan inilah waktu daripada
Tuhan untuk hidupmu. Saya ingin berdoa untuk saudara. Bapa yang baik, hari ini di dalam nama Yesus, alirkan kasih yang dari surga, kasih Bapa. Dan aku percaya Roh Kudus-Mu itu maha hadir, maha kuasa, dan nyata. Dan hari ini ada bersama setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan pesan-Mu ini Tuhan. Dan di dalam nama Yesus terjadilah mujizat itu, hati yang disembuhkan, hubungan-hubungan yang disembuhkan, keuangan yang disembuhkan, sakit penyakit yang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Shalom saudara-saudara, hari ini saya mau bersaksi bagaimana saya dibaptis Roh Kudus. Waktu tahun 97 bulan Juni, itu di saat dimana saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Saya dari background gereja yang bukan karismatik, jadi tidak tahu tentang Roh Kudus. Nah, waktu itu saya diundang menghadiri sebuah KKR, pencurahan Roh Kudus. Saya dan beberapa teman menghadiri KKR itu, dan kami begitu rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Waktu itu kami maju ke depan didoakan, kami hanya menangis dan belum bisa bahasa roh. Tapi ketika kami pulang, kami masih rindu untuk dekat sama Tuhan. Kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Tidak lama, tiba-tiba teman saya ada satu yang bisa berbahasa roh, dan tidak lama lagi satu persatu, dan saya juga dikaruniakan bahasa roh. Dan ketika itu sepertinya kita saling mengerti bahasa roh yang kita ucapkan. Waktu itu saya begitu merasa bersukacita sekali. Kita waktu itu doanya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, tidak merasa capek. Kita sangat-sangat senang. Kita sangat bersukacita. Saya pribadi mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang berlimpah. Ketika sejak saya mengalami baptisan Roh Kudus, saya mengalami perubahan dalam hidup saya, yaitu saya bisa mengampuni papa saya diberikan kemampuan untuk bisa menerima dia apa adanya, mengasihi dia. Dan terutama saudara-saudara, perubahan yang drastis di dalam hidup saya waktu Juni 2021, di mana saya kehilangan suami saya. Nah, di saat itu waktu terpuruk saya, sekali lagi saya mengalami perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Saat itu saya mengalami bagaimana Roh Kudus sabar terhadap saya. Roh Kudus memampukan saya yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Roh Kudus memberikan saya pengertian satu demi satu. Dan saat itu juga saya benar-benar merasakan dan mengalami Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun waktu itu saya sangat terintimidasi, saya merasa Tuhan meninggalkan saya, Tuhan melupakan saya. Tapi waktu itu Roh Kudus benar-benar tidak pernah melupakan saya. Dia yang menemani saya untuk bisa bangkit step by step. Jadi saudara-saudara, hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah melupakan kita. Dia selalu sabar, dia selalu mensupport kita. Dia selalu menemani kita menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi teman-teman, percayalah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan pastinya Roh Kudus selalu yang menjadi sahabat dan penolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.